कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita jumpa lagi, kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya. Tentunya dengan pembahasan terkait dengan Satrio Piningit akhir zaman dan apakah kita sudah mengetahuinya dengan alam yang selalu bergejolak, alam yang tidak bisa untuk diatur oleh manusia. Ya, sehingga banyak bencana-bencana alam, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu bukan berarti jangan kita berpikirnya selalu fenomena, ya. Tapi di balik bencana itu ada apa? Apakah ini teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ini adalah azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kalau kita semuanya harus memikirkan itu adalah fenomena alam, itu adalah kejadian alam, ya, kita itu tidak akan pernah nyampe dan tidak pernah akan merasa bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang paling berkuasa. Kalau secara rasional ya, itu faktor alam, ya, boleh berpikiran seperti itu, tetapi juga harus berpikiran bahwasannya yang mengendalikan alam semesta ini itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk para sahabat semuanya, tentunya dengan pembahasan terkait dengan Satrio Piningit ini sebenarnya bukan hanya dari kalangan spiritual, dari kalangan akademik, juga bukan hanya dari kalangan agamawan maupun sejarawan. Banyak ulama-ulama dunia yang juga sedang bergencar membahas terkait dengan Satrio Piningit ini atau Imam Al-Mahdi ini, yang memang karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini yang memang sudah banyak nampak di muka bumi ini, ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, di mana nantinya Arab Saudi itu akan hijau kembali, akan turun salju, ya, di Masjidil Aqsa juga udah turun salju. Nah, itu kalau secara ilmiah itu kan negeri panas, ya, gurun pasir sangat panas, seharusnya tidak akan turun salju. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun sudah tahu, karena diberitahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu pun Satrio Piningit, ya, Imam Al-Mahdi pastinya akan orang yang selalu mendapat petunjuk. Al-Mahdi petunjuk. Jadi orang yang memang di situ benar-benar mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu kejadian yang mau datang ataukah kejadian yang sebelum datang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Prabu Joyoboyo, Satrio Piningit itu pandai meramal bagaikan dewa, seakan-akan hidup bersama nenek moyangnya, ya. Seakan-akan hidup itu kan kalau kita tafsirkan itu bisa, ya, bisa karena pengetahuan sejarahnya bisa seperti itu, ya, kalau secara akademik, ya. Kalau secara mungkin secara kespiritualan, ya, namanya manusia utusan, ya, itu tentunya tidak bisa diukur dengan kestandaran seperti kita.
manusia utusan itu pastinya walaupun secara akademiknya biasa saja ya, tetapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu ya tentunya berbeda dengan kita. Bukan itu disebut halusinasi atau apa. Ya nanti juga setelah datang ya banyak orang yang tidak percaya dengan kedatangan daripada Satrio Piningit. Terkadang ya butuh proses lah untuk percaya kepada seseorang, itu memang butuh proses. Nggak langsung datang langsung ketemu, oh ini Satrio Piningit, tidak seperti itu. Ya, karena butuh proses untuk standaritas kepercayaan kita kepada SP itu nantinya seperti apa kan juga tidak bisa dipaksa. Karena memang Satrio Piningit ini sudah ribuan tahun sudah dibicarakan oleh Prabu Joyoboyo yang akan datang menyelamatkan kita. Kalau di ramalan kan gitu. Nah, kita kembali lagi terkait dengan para ulama yang sudah membahas kemunculan harta amanah yang ada di Indonesia ini. Ya artinya harta amanah itu memang harta dari bumi pertiwi kita, dari ibu pertiwi kita. Seperti apa ulamanya yang mengatakan ini videonya. Islam is that in the end time, the earth will vomit from its liver columns of gold and silver. The likelihood is that this will take place in Indonesia. Yeah, because of the volcanoes of Indonesia, they call a ring of fire. And these volcanoes are all already producing gold in Java, okay? When that gold comes into the world, that gold can then be used to fight the monetary system. Yeah. Itu ya videonya dengan bahasa Arab yang sangat jelas bahwasanya itu dari Syekh Imron ya, dari Syekh Imron yang sudah mengetahui lah ya mungkin bagaimana Pulau Jawanya ya. Yang lebih jelasnya lagi nih yang sudah saya terjemahkan dengan bahasa saya ya. Ini videonya nih. Sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menubuatkan bahwa pada akhir zaman bumi akan memuntahkan emas dan perak dari perutnya. Kemungkinan besar hal ini terjadi di Indonesia. Karena gunung-gunung Merapi di Indonesia terletak di cincin api dunia. Dan beberapa dari gunung-gunung Merapi ini telah meletus dan menghasilkan emas di Jawa. Saat emas-emas itu keluar, maka emas tersebut dapat kita gunakan untuk melawan sistem moneter saat ini. Itu ya para sahabat semuanya, bahwasannya sudah sangat jelas apa yang dikatakan oleh Syekh Imron terkait dengan Pulau Jawa ini nantinya akan banyak memuntahkan gunung, memuntahkan isi perut bumi ya, dari gunung emas itu, yang artinya gunung akan meletus ya, membawa muntahan emas dan perak. Karena Indonesia ini termasuk cincin apinya dunia itu ya di gunung-gunung Jawa ini. Itu menurut Syekh Imron ya. Jadi ya mudah-mudahan memang itu salah satu harta yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia ini. Dan menurut Syekh Imron ini nanti juga akan untuk bekal melawan musuh-musuh daripada Al-Mahdi atau Satrio Piningit itu ya. Jadi sudah sangat jelas bahwasannya dalam ulama luar negeri pun mengetahui jati diri daripada Indonesia ini. Jati dirinya kekuasaan atau kebanyakan emas yang ada di Indonesia ini nantinya akan muntah dari perut bumi melalui gunung meletus itu. Itu sangat luar biasa ya. Orang luar negeri aja itu tuh udah tahu yang bagaimana nih nantinya. Yaitu juga pasti mereka itu atau Syekh Imron ini juga pastinya mengetahui lah ya, mengetahui sesungguhnya SP ini atau IM ini memang lahir di Indonesia ini. Tapi entah di mana ya,
entah di mana ataukah memang udah lahir ataukah belum, itu wallahu a'lam. Karena itu adalah suatu janji Allah Subhanahu wa taala yang melalui Nabiullah Muhammad. Dalam hadisnya Imam Mahdi itu pasti muncul. Itu kalau sebagai orang muslim itu pasti sangat yakin. Kalau masih ragu ya bisa dicarilah supaya bisa yakin, kan seperti itu. Bahkan peninggalan daripada Soeharto, ya, orang yang ingin tahu jati dirinya ya kalau orang yang bisa membaca aksara Jawa. Nah, ini juga sangat menarik nih, Pak Soeharto ini almarhum. Berarti juga Pak Soeharto ini juga ada konteks atau udah tahu sebenarnya nanti Indonesia akan kepimpin oleh Satrio Piningit itu. Seperti apa nih dengan Pak Soeharto, seperti ini nih, dengan Pak Jokowi juga ya, seperti ini nih videonya nih. Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meski kuat, jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Itu ya. Nah, yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini sepertinya ini ciri-ciri sifat daripada sang kesatria ini. Ciri-ciri sifat Satrio Piningit ini sepertinya. Sehingga sudah sangat jelas lah bahwasannya para presiden-presiden Republik Indonesia ini sudah tahu nanti Indonesia ini akan dipimpin oleh sang utusan akhir zaman yang disebut Satrio Piningit itu. Yang mudah-mudahan siapapun nanti yang memang dipilih oleh Allah, diislah oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan di satu malam itu, siapapun tentunya kita harus mendukung lah siapapun, karena memang zaman ini zaman sudah tua, banyak sesuatu yang menjadi misteri alam ini akan terungkap. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat daripada Epokan Logajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.